ketika kita berdoa kemudian kita meminta hajat kita pada Allah Ta'ala, seluruh syuhada di sini ikut zikir dan ikut 40 orang itu doanya sama dengan satu wali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Jenderal Sudirman memiliki nama asli Raden Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 Masehi di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Untuk bisa memasuki wilayah makam dan berziarah ke sini, Anda harus registrasi untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Orang tua Jenderal Sudirman adalah Bapak Karsid Kartawiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibangor, Banyumas, dan Ibu Siem yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Ia memiliki satu saudara, yakni Muhammad Samingan. Istrinya adalah Alifah, dan bersamanya ia dikaruniai 7 orang anak. Jenderal Sudirman tidak hidup oleh kedua orang tuanya. Ia dibesarkan oleh pamannya bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat di Rembang, Purbalingga, agar ia bisa hidup lebih layak dan mapan. Saat itu, Raden Cokro Sunaryo belum memiliki anak sehingga mengadopsi Jenderal Sudirman menjadi anaknya. Bersama pamannya tersebut, sejak kecil, sang jenderal memang memperoleh pendidikan yang layak. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di Hollands Islands School atau HIS, yang kemudian dilanjutkan ke taman siswa saat usianya 8 tahun. Kemudian ia dipindahkan lagi ke sekolah Wirotomo karena taman siswa dianggap Belanda adalah lembaga ilegal di tahun berikutnya. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar dan tekun memahami tentang agama Islam. Dari Raden Muhammad, ia kemudian mendapatkan julukan Haji karena pengetahuan agamanya dan sering ceramah di depan umat muslim saat itu. Setelah pamannya wafat, Jenderal Sudirman sangat terpukul oleh kepergian orang tua angkatnya tersebut. Ia pun harus mengalami masalah ekonomi yang sangat kurang. Beruntungnya, ia masih diperbolehkan sekolah di Wirotomo tanpa membayar. Berkat kecerdasannya, ia tetap bertahan dan terus mengasah kemampuannya. Jenderal Sudirman pun akhirnya mulai ikut mendirikan organisasi Islam saat usianya masih remaja, yaitu Hizbul Waton, milik organisasi Muhammadiyah. Karena dedikasinya sejak dini itu, akhirnya Jenderal Sudirman diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi tersebut di cabang Cilacap. Jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah mulai muncul sejak ia masih muda, sehingga masyarakat segan dan hormat kepada sang jenderal tersebut. Ia pun melanjutkan studinya di Quick School, sekolah khusus untuk calon guru. Meskipun akhirnya tidak terselesaikan karena masalah biaya, Jenderal Sudirman pun kembali ke Cilacap dan mengajar guru sebagai guru sekolah dasar Muhammadiyah di sana. Guru pribadi yang bernama Muhammad Khalil lah yang mengangkat sang jenderal menjadi guru di HIS tersebut, yaitu sekolah Hollands Islands School. Di Cilacap juga sang jenderal bertemu dengan tambatan hatinya, yaitu Alifah, sang istri yang merupakan anak dari pengusaha batik kaya, yaitu Raden Sostro Atmojo. Pada zaman Belanda, sang jenderal belum dikenal sebagai pejuang. Menurut Bung Hatta, sang jenderal dikenal oleh orang-orang sebagai seorang guru. Biografi Jenderal Sudirman merupakan seorang yang berperan. Selain sebagai guru, adalah ia aktif berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah. Pada saat penjajahan Jepang tahun 1942, aktivitas mengajarnya dibatasi oleh Jepang, dan sekolah tempat ia mengajar dijadikan sebagai pos militer Jepang. Tentu Muhammadiyah yang dahulu berbeda dengan yang sekarang, karena Muhammadiyah zaman tempo dulu masih menggunakan kunut subuh dan mengamalkan tahlilan. Muhammadiyah dulu masih mengamalkan sholat tarawih 20 rakaat dengan 2 salam serta azan sholat Jumat 2 kali.
Ini sesuai dengan buku panduan amalan Muhammadiyah yang pernah diterbitkan Muhammadiyah pada tahun 1924 yang ditulis dengan bahasa Jawa dan huruf Arab Pekun. Kembali ke kisah sang jenderal. Jenderal Sudirman berhasil negosiasi dengan pemerintah Jepang agar ia tetap bisa mengajar anak-anak pribumi di sana, meskipun dengan perlengkapan belajar seadanya dan terbatas pada masa penjajahan Jepang. Juga memperburuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat itu. Karena keterlibatan yang aktif, akhirnya sang jenderal diangkat sebagai ketua Dewan Karsidenan bentukan Jepang pada tahun 1944. Sejak saat itu, Jenderal Sudirman mulai aktif di dunia militer dan bergabung dengan PETA, yang kemudian ia pergi menempuh pendidikan militer di Bogor. Setelah lulus dari pendidikan militer tersebut, Jenderal Sudirman menjadi Batalion Proya. Keaktifan di militer membawa sang Jenderal Sudirman bertemu Soekarno dan Hatta dan ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri pada tentara Jepang di Banyumas, tepatnya setelah ia mendirikan divisi lokal dari Badan Keamanan Rakyat Indonesia saat itu. Sejak peristiwa itulah, pasukan Jenderal Sudirman dijadikan sebagai divisi kelima oleh Urip Sumoharjo yang saat itu adalah Panglima sementara Jenderal Sudirman menjadi Panglima untuk divisi 5 atau daerah Banyumas dengan pangkat kolonel tepat setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Setelah itu, pada konferensi TKR tanggal 2 November 1945, sang jenderal terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama. Meskipun belum dilantik secara resmi sebagai Panglima, Jenderal Sudirman sudah sigap memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Karena tindakannya itulah membuat rakyat menjadi semakin kuat mendukung perjuangan sang jenderal. Perannya yang sangat besar itulah mengantarkan Sudirman diberikan pangkat jenderal yang dilantik pada tanggal 18 Desember 1945 oleh Presiden Soekarno. Saat Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, ia mengesampingkan Jenderal Sudirman yang menurunkan jabatan menjadi Panglima Pertempuran Mobil di bawah Menteri Pertahanan tersebut. Kemudian setelah agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman menunjukkan surat keberatan tentang persetujuan gencatan senjata kepada Presiden. Akibat surat tersebut, sang jenderal pun harus dibebas tugaskan dari Panglima Besar dan diberhentikan dari anggota tentara. Namun karena Presiden dan Wakil Presiden keberatan dengan keputusan sang jenderal, akhirnya Jenderal Sudirman mengurungkan niatnya untuk keluar dari kemiliteran Indonesia. Belajar biografi Jenderal Sudirman tidak lengkap rasanya jika tidak membahas perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Sang jenderal ini adalah saksi dari berbagai upaya diplomatik yang gagal dilakukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda saat itu yang selalu ingin menjajah. Diplomatik pertama yang gagal adalah Perjanjian Linggarjati yang dalam penyusunan ikut andil sang Jenderal Sudirman. Selain itu, kegagalan pada Perjanjian Renville yang harus membuat Indonesia mengembalikan wilayah yang berhasil diambil pada agresi militer Belanda I kepada Belanda yang mengharuskan Jenderal Sudirman menarik 35.000 pasukannya. Perundingan Rumroyen yang juga melibatkan peran Jenderal Sudirman karena berkaitan dengan kemiliteran dan upaya pemberontakan dalam negeri tahun 1948 dari peristiwa G30S PKI di Madiun. Istri beliau wafat di usia 77 tahun. Jadi teman-teman kaget ya, karena memang beliau belia sampai tidak memikirkan kesehatannya. Maka kategorinya adalah beliau syuhada. Di Angkatan Sudirman semuanya di sini ini para syuhada. Para syuhada gugur tahun 45 gugur hampir ini gugur melawan Belanda. Makanya di Taman Makam Pahlawan kan ketika apa yang ahlul makam di sini ya, bahwa
ketika kita berziarah ke sini, kita berdoa bersama, berzikir bersama, memanjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat, kemudian berzikir, mengagung-agungkan Yang Maha Besar, kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala, karena kita sebagai makhluk yang la haula wala daya wala quwata illa billah, dan kekuatan hanya milik Allah Al-Aliyil Azim yang Maha Agung. Maka kita makhluk lemah, pantasnya kita adalah berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan, keberkahan, dan rahmat, meminta kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita berdoa, kemudian kita meminta hajat kita pada Allah Ta'ala, seluruh syuhada di sini ikut zikir dan ikut 40 orang itu doanya sama dengan satu wali Allah. Syuhada mendoakan kita berdoa, mereka mengaminkan, doa saja. Insya Allah berkah di sini semua. Teman-teman para syuhada, Insya Allah moga-moga ini kita bersama digolongkan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka para syuhada adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenderal Sudirman memberi pesan bahwa perjuangan kemerdekaan ini belum selesai. Maka kita yang mengerti kemerdekaan hilangkan sampai jangan sampai bisa susah makan, maka kita beri keluar rezeki agar disebar semuanya rezeki kita kepada orang-orang semuanya, agar semua masyarakat Indonesia sejahtera, tidak ada kekurangan dan kemiskinan. Itu yang diharapkan dari para pejuang, bahwa jangan sia-siakan perjuangan para pejuang ini, jangan sia-siakan perjuangan para pejuang ini dengan kita yang masih hidup di dunia ini, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara menebar kebaikan, sejahterakan masyarakat. Hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dari segala perjanjian dengan Belanda, Jenderal Sudirman terus mendesak Soekarno untuk tetap melanjutkan perjuangan perang gerilya karena ia tidak percaya Belanda dapat dengan benar-benar memenuhi janjinya. Namun saat itu Soekarno menolak dan membuat sang jenderal sangat terpukul dan membuatnya jatuh sakit. Jenderal Sudirman mengidap penyakit TBC karena infeksi saat berjuang pada November 1948 yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan. Pahlawan negara, kita sekarang bebas beribadah, semua menjadi sejahtera, semua orang itu bisa untuk memiliki pendidikan yang tinggi, mengenyam ilmu yang banyak, adalah atas jasa-jasa para pahlawan. Tentu negara ini nggak akan berdiri, susah untuk bisa hidup dengan bebas leluasa seperti sekarang. Bayangkan saja kalau pemerintahnya itu yang menguasai adalah Belanda. Ya, bayangkan saja bahwa kalau pemerintahan yang sekarang ini dipegang oleh Belanda, apa iya bebas untuk ngaji, bebas ini untuk ibadah, sholat, berhaji? Kita sekarang ibadah haji sudah enak, kemudian sholat tidak ada yang melarang, ngaji pondok pesantren di mana-mana. Karena apa? Yang mengelola adalah orang kita sendiri, orang Islam sendiri. Maka terima kasih kepada para pahlawan. Insya Allah berkahnya luar biasa. Kepergian Urip meninggal dunia pada tahun 1948 juga semakin memperburuk kondisi sang jenderal. Ia sempat ingin mengundurkan diri dari kemiliteran, namun ditolak oleh Soekarno karena dapat menimbulkan ketidakstabilan perjuangan negara saat itu. Setelah Jenderal Sudirman keluar rumah sakit pada tahun 1948, 19 Desember, Belanda justru melancarkan agresi militernya yang kedua. Penyakit parah yang ia derita rupanya tidak menghalangi sang jenderal untuk tetap berjuang melawan Belanda. Jenderal Sudirman pun akhirnya pergi ke selatan bersama kelompok kecil dan dokter pribadinya, melakukan gerilya selama 7 bulan dalam kondisi yang memprihatinkan, yakni ditandu dengan peralatan medis yang seadanya dan terbatas. Pasukan mereka sempat ditemukan Belanda, namun mereka berhasil kabur ke Solo, dekat Gunung Lawu, dari kejaran Belanda. Jenderal Sudirman memimpin kemiliteran di Jawa, termasuk tetap mengomandoi serangan umum
1 Maret 1949 di Yogyakarta melawan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kondisinya yang semakin parah membuatnya harus mundur dari medan perang melawan Belanda secara langsung di lapangan. Kegigihannya melawan Belanda sangat dikagumi oleh para pasukan dan memberikan mereka motivasi besar untuk terus melawan Belanda. Penyakit sang jenderal kian parah setelah memaksakan diri untuk tetap bergerilya melawan Belanda. Kondisinya semakin memburuk. Rupanya tidak membuat Jenderal Sudirman menyerah, tapi tetap terus berjuang perang bergerilya. Sang jenderal tetap rajin kontrol ke rumah sakit Pantai Rapih di Yogyakarta untuk berjuang melawan penyakitnya. Ia sedang dirawat di Sanatorium Pakem. Desember 1949, Jenderal Sudirman memperoleh berita bahagia karena Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat, tepatnya 27 Desember 1949. Sang jenderal pun akhirnya dipindahkan ke Magelang untuk memperoleh perawatan yang lebih intensif. Namun upaya pengobatan sang jenderal tidak berhasil. Tepat 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia merdeka dari Belanda, Jenderal Sudirman wafat karena penyakitnya yang ia derita pada 29 Januari 1950 Masehi. Ada pasukan konvoi dan 4 buah tank serta 80 kendaraan bermotor kemiliteran Indonesia yang mengiringi pemakaman Jenderal Sudirman di Taman Pahlawan, Yogyakarta. Kepergian sang jenderal ini dinobatkan sebagai kepergian sang pahlawan pembela kemerdekaan. Rute perang gerilya sepanjang 100 km yang pernah dilakukan Jenderal Sudirman menjadi zona pelatihan kemiliteran bagi para taruna Indonesia yang belum lulus dari akademi kemiliterannya. Kisah perjuangan Jenderal Sudirman abadi bagi bangsa Indonesia.